Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, "Akulah bait Allah." Saudara, itu adalah sebagian cuplikan video khotbah Pendeta R. Susabdono di channel truth.id dengan judul Logos bagian 4, Pendeta R. Susabdono, SK 27 Juni 2023. Di bagian pertama tanggapan saya lupa menampilkan video itu secara utuh seperti tadi itu, tapi langsung memotongnya karena saya langsung memberi respons di setiap potongan-potongan video tersebut. Tapi walau itu cuplikan yang singkat, itu sudah cukup untuk menilai posisi Erasus Sabdono di poin yang sedang saya persoalkan itu. Namun saya memang sudah menonton video itu lebih jauh lagi karena ada beberapa teman yang memberikan link video tersebut kepada saya. Saya sudah melihat videonya. Dan kalau saudara perhatikan keseluruhan videonya, saudara akan kaget karena justru semakin nampak kesesatannya. Jadi kalau orang-orang Erasus Sabdono mau mengatakan, oh kalian orang-orang yang mengkritisi Sabdono itu tidak melihat videonya secara full. Justru kalau melihat video itu secara full, semakin nampak kesesatan daripada Erasus Sabdono. Semakin nampak kalau sudah nonton ya. Semakin ditonton secara full, justru semakin terlihat bahwa Erasus Sabdono itu memang pengajar sesat. Nah, di bagian pertama, sanggahan saya untuk Sabdono yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, saya sudah menunjukkan teks-teks yang justru melawan pernyataannya itu. Juga sudah menyampaikan bahwa secara harfiah, ayat-ayat yang saya sebutkan tersebut itu langsung merujuk kepada Yesus, bukan kepada Allah Bapa atau Yahweh. Karena kata Yahweh atau Bapa tidak ada di dalam ayat-ayat tersebut. Tapi sekali lagi saudara jangan salah paham dengan mengatakan saya tidak menganggap bahwa Yesus adalah Yahweh. Tidak seperti itu. Saya percaya Yesus adalah Yahweh. Tapi untuk poin ini, saya sedang menyeruti secara khusus tentang istilah juru selamat di dalam teks-teks perjanjian baru yang dikenakan bagi Yesus. Tapi bagi saya Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Nah, ini adalah pembahasan yang berbeda nanti di lain kesempatan. Jadi baik Matius, Lukas, Paulus dan sebagainya itu mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, mereka semua mengakui. Tapi problemnya seperti ini. Kita sepakat ya bahwa kristologi yang benar itu mengajarkan Yesus adalah Allah dan manusia sejati di dalam satu pribadi. Ya, sepakat dulu tentang hal ini ya. Ini yang sering disebut dengan istilah dui natur. Sekarang pertanyaannya begini, yang juru selamat itu yang mana? Kalau Yesus adalah Allah dan manusia, lalu juru selamat itu merujuk kepada keilahian Kristus atau kemanusiaan Kristus? Di bagian mana juru selamat itu? Nah, ini pertanyaan penting terkait pernyataan Erasus Sabdono di dalam videonya yang sudah saya putar tadi itu ya. Kalau kita bicara tentang kematian Yesus misalnya, kita sepakat kelihatannya bahwa yang mati itu adalah pribadi Yesus di dalam natur manusianya. Termasuk sama juga ketika dia lapar, haus, dan sebagainya. Yang mengerjakan semua itu adalah pribadi Yesus yang hanya satu itu di dalam natur manusianya. Jadi bukan natur ilahinya yang berperan di sana. Tapi bagaimana dengan Yesus sebagai juru selamat? Yang juru selamat itu kealahannya atau kemanusiaannya? Untuk hal ini, Pendeta Erasus menjawab dengan mengatakan, bukan manusia Yesus yang adalah juru selamat, atau bukan Yesus yang adalah juru selamat, tetapi Allah Yahweh yang berdiam di dalam Yesus, itulah yang melakukan pekerjaan tersebut. Atau jika saudara menonton video Erasus lebih lanjut lagi, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang mengenakan logos.
Yesus anak Allah yang mengenakan logos, jadi bukan logos yang menjelma jadi orang, tapi Yesus mengenakan logos. Yesus itu dihinggapi oleh logos. Yesus berkata kalau itu menghinggapi Yesus, kalau logos itu menghinggapi Yesus, maka Yesus bisa buat apa saja. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan spektakuler, termasuk mujizat yang dilakukan, lalu karya penyelamatan, dia sebagai juru selamat, itu bukan Yesus yang lakukan, tetapi Allah atau Yahweh yang ada di dalam Yesus itulah yang melakukannya. Nah, ini akan saya jawab pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang harus saudara ketahui dulu adalah saudara harus pahami bagaimana keberadaan Yesus sebelum inkarnasi dan pasca inkarnasi. Keberadaan Yesus seperti apa? Nah, seperti yang saya katakan di dalam video sebelumnya, kristologi atau ajaran tentang Yesus Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab itu adalah seperti ini. Mulanya, sebelum inkarnasi, Yesus adalah Allah sepenuhnya tanpa kemanusiaan. Yohanes menggunakan istilah logos atau anak Allah bagi Yesus sebelum dia menjadi manusia. Yesus adalah Allah 100% di dalam kekekalan lampau. Di sini dia hanya memiliki satu natur saja, dan logos atau anak Allah itu adalah suatu pribadi, bahkan pribadi yang berbeda dari Bapa dan Roh Kudus. Bukti bahwa dia berpribadi, misalnya saudara bisa melihat dia terlibat di dalam perundingan ketika akan menciptakan manusia ya, dalam Kejadian 1:26. Dan bahkan dia mencipta segala sesuatu dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kemudian pada abad yang pertama, pribadi logos atau sang anak itu yang sudah eksis di dalam kekekalan lampau itu kemudian menjadi manusia. Nah, pada saat dia menjadi manusia, keberadaan atau natur logos sebelumnya, yaitu Allah sepenuhnya, itu tidak berkurang atau hilang. Dia tetap adalah Allah, tetapi menambah keberadaan yang baru, yaitu manusia. Dia menambah natur manusia. Ingat ya, yang ditambahkan itu bukan pribadi, tapi natur. Sekarang setelah menjadi manusia, Yesus adalah Allah dan manusia sepenuhnya dalam satu pribadi. Nah, seperti saya katakan di video yang lalu, ini poin yang tidak dipahami oleh Erastus Sabdono. Disinilah sebetulnya pokok permasalahannya. Erastus tidak memahami konsep duinatur yang diajarkan oleh Alkitab. Dia tidak mengerti apa itu hypostatic union. Bagaimana konsep duinatur itu? Erastus tidak ngerti sehingga dia kemudian mencipta tafsir-tafsir liar yang tidak direstui oleh kitab suci. Misalnya, kalau saudara menonton video-videonya yang lampau itu, dia mengatakan pada waktu kenosis atau menjadi manusia, sang logos itu dilucuti, dia bilang. Dikosongkan, ya, dibunuh, hilang kesadaran. Ya. Lalu juga bisa melihat dalam buku Tritunggalnya dia, halaman 91 dan 92. Jadi saat pengosongan diri, ia tidak maha tahu, tidak maha kuasa, kata Erastus Sabdono. Tritunggal, halaman 153. Jadi Erastus memahami Yesus pada saat kenosis, ya kan, menjadi manusia. Saat di dunia, dia itu dilucuti habis-habisan, sehingga kehilangan memori, kehilangan semua kesadaran sama sekali. Dilucuti oleh Bapa. Bahkan dikatakan dia dibunuh oleh Bapa. Dia tidak maha tahu dan tidak maha kuasa dan sebagainya. Nah, dengan demikian berarti Yesus itu bukan Allah. Dan memang Erastus Sabdono tidak pernah menganggap Yesus itu Allah sejati, dalam pengertian Allah setinggi-tingginya, sepenuh-penuhnya, tidak ada. Karena sejak pra-manusianya, dia memang bukan Allah menurut Sabdono. Yesus hanyalah Allah minor yang tidak setara dengan Bapa. Ini yang perlu saudara ingat ya. Saudara jangan pernah lupakan hal ini. Sejak bertahun-tahun yang lampau, Erastus memang memegang posisi ini. Dia tidak percaya Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Itu ada dalam video-videonya, ada dalam buku-bukunya yang juga saya miliki. Ini saudara pegang, jangan lupakan hal ini. Sehingga saudara tidak gampang ditipu oleh orang seperti itu. Nah, apakah Alkitab setuju dengan pandangan seperti itu? Tidak. Tentu saja tidak. Yesus dikatakan Alkitab adalah Allah seutuhnya, dan pada saat inkarnasi dia tetap adalah Allah
namun menambah natur yang baru. Ya, sekali lagi, ini yang harus saudara pahami secara benar supaya saudara tidak berpandangan ngawur seperti Erasus Sabdono itu. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi. Alkitab mengatakan Yesus juru selamat dunia. Dan jika Yesus adalah Allah dan manusia seutuhnya, lalu yang juru selamat itu yang mana? Keilahiannya ataukah kemanusiaannya? Mari kita melihat beberapa teks terkait hal tersebut. Nah, kita sedang menyoroti istilah juru selamat ya. Saudara tahu enggak apa arti kata juru selamat itu? Maksudnya apa? Apa yang saudara pahami dengan istilah tersebut? Mari kita buka Matius 1:21 ya. Di dalam teks itu menjelaskan, itu berarti bahwa Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah juru selamat, maksudnya dia melakukan karya keselamatan bagi orang yang berdosa. Lalu sekarang bagaimana cara menyelamatkan manusia berdosa itu? Dengan menebus, oke. Tapi bagaimana caranya? Matius 20:28 menjawabnya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini mencatat karya keselamatan itu terjadi melalui penebusan lewat kematian. Berarti harus ada yang mati ya, untuk memberikan nyawanya sehingga dapat menjadi tebusan bagi banyak orang. Harus ada yang mati supaya orang yang tadinya berdosa ditebus sehingga menjadi disucikan dan dilayakkan hidup kekal bersama Bapa di sorga. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan hal itu? Siapa coba? Coba semua pengikut setia Pendeta Erasus menjawab itu. Siapa yang bisa melakukan? Saya melihat ada banyak orang yang menjadi pengikut setia Pak Erasus ya. Sudah salah masih terus dibela. Termasuk sekarang Erasus dibela oleh channel-channel Muslim. Kalau sudah melihat di YouTube, pandangan Erasus Sabdono yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, itu disoraki, ditepuk tangan oleh para Muslim ya, para polemikus Muslim itu, dan mereka mendukung, setuju dengan apa yang diajarkan Erasus Sabdono. Ini kacau balau bukan? Hanya gara-gara pernyataan Erasus Sabdono, kekristenan dipermalukan. Ini sebuah tindakan yang kurang ajar dari seorang yang tidak ngerti Alkitab. Nah sekarang jawab pertanyaan saya tadi itu ya. Jawab, siapa yang bisa melakukan itu? Mati untuk menebus manusia dari dosanya. Siapa yang bisa melakukan? Manusia bisa melakukan itu? Tidak bisa. Allah bisa melakukan itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara kaget? Ya, saudara pasti kaget. Karena saya mengatakan semuanya tidak bisa. Nanti mungkin ada yang potong video ini dan mengatakan Albert Rumampok itu penyesat karena mengatakan Allah tidak bisa menebus manusia. Ya. Lalu siapa? Jadi siapa yang bisa melakukan itu? Coba Pendeta Erasus Sabdono jawab itu. Silakan pause kalimat saya di titik ini lalu pikirkan jawabannya. Ayo, jangan hanya jago buat klaim Yesus bukan juru selamat. Yang juru selamat itu hanyalah Yahweh. Yahweh yang berdiam dalam Yesus yang melakukan pekerjaan itu. Jangan hanya jago lontarkan pernyataan, bikin klaim, lalu pada saat dikritisi mendadak melempem. Lari terbirit-birit. Atau buat video klarifikasi yang justru tambah parah. Seperti yang dilakukannya pada masa lalu itu. Kalau hanya seorang manusia biasa yang mati disalib, dia tidak akan bisa melaksanakan karya penebusan itu. Tidak bisa. Tidak bisa menyelamatkan begitu banyak manusia di seluruh dunia. Apa haknya menebus dosa manusia yang lain? Siapa yang beri dia wewenang untuk lakukan itu? Emangnya dia yang punya sorga sehingga berani-beraninya menyelamatkan manusia? Mari kita melihat Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat 9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Versi NIV mungkin lebih jelas ya, mengatakan tidak seorang manusia pun bisa menebus nyawa orang lain atau memberikan kepada Allah tebusan untuk dia. Tebusan untuk suatu nyawa sangat mahal. Tidak ada pembayaran yang bisa mencukupi. Ayat tersebut mencatat tidak ada manusia yang dapat menebus orang lain, menebus nyawa orang lain. Alkitab sudah menutup kemungkinan untuk hal tersebut.
Sekarang, jika Yesus hanya manusia biasa saja seperti yang diajarkan Eros Sabdono pada waktu kenosis, ya, dilucuti, dibuat nol sama sekali itu, tidak maha kuasa dan sebagainya, bisa tidak dia menebus manusia yang jumlahnya miliaran itu? Jangankan 1 miliar, 1 orang saja tidak bisa, kata pemazmur. Kalau begitu, siapa yang bisa melakukan itu? Erasus bilang, hanya Allah atau Yahweh yang adalah juru selamat yang melakukan karya penyelamatan itu. Tapi bukan Yesus, kata Erasus. Yahweh yang berdiam di dalam Yesus itulah yang mengerjakannya. Kalau begitu, berarti yang harus mati di atas kayu salib itu adalah Allah itu sendiri, tanpa kemanusiaan. Itu konsekuensi yang harus diterima Erasus. Mengapa? Ya memang harus seperti itu, karena Alkitab mencatat tidak ada penebusan tanpa pencurahan darah. Tidak ada penebusan tanpa kematian. Pertanyaannya, bisa tidak Allah mati di salib? Ayo jawab lagi itu. Jangan hanya ngajar jemaat secara sembrono. Kasihan jemaat Anda itu. Mereka tidak ngerti apa-apa tapi diajar secara salah oleh pendetanya. Apakah Allah bisa mati? Dia adalah makhluk roh, pribadi ilahi yang kekal. Tidak pernah suatu saat dia menjadi tidak ada atau mati. Tidak pernah suatu saat dia tidak eksis lagi atau mati. Karena dia pribadi yang terus-menerus ada, dia kekal adanya. Mana bisa mati? Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa mati? Maka Allah harus menjadi orang supaya dia bisa mati. Allah harus berinkarnasi menjadi manusia supaya dia bisa mati. Jadi, kalau hanya Allah saja tanpa kemanusiaan, dia tidak bisa melakukan karya penebusan. Demikian juga sebaliknya, jika hanya manusia tanpa keilahian, juga tidak bisa menebus begitu banyaknya manusia di seluruh dunia ini. Tidak bisa. Lalu bagaimana caranya untuk menebus manusia dari dosanya? Disinilah pendeta Erasus Sabdono pusing 7 keliling. Karena sudah pusing, lalu dia kemudian menciptakan halusinasi-halusinasi baru, versinya dia, halusinasi-halusinasi yang liar, yang kacau balau, seperti yang ada dalam videonya itu. Maka hanya ada satu cara sebetulnya supaya manusia berdosa itu diselamatkan. Yaitu apa? Yaitu Allah dan manusia seutuhnya harus berada di atas kayu salib itu. Hanya itu satu-satunya cara agar dia bisa mati menebus banyaknya manusia berdosa di seluruh dunia. Dan itu hanya bisa terpenuhi di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memiliki 2 natur, Allah dan manusia. Ketika saudara ditebus oleh Allah dan manusia sejati itu, saudara berhak ada bersama Allah di surga. Karena dosamu sudah beres, sebab murka Allah yang seharusnya dialami manusia berdosa, itu ditimpakan kepada Yesus Kristus yang adalah manusia itu juga. Yesus menjadi substitusi atau pengganti bagi manusia yang berdosa. Jadi kita tidak boleh memisahkan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus ketika bicara karya keselamatan atau penebusan. Sang Juru Selamat harus adalah Allah dan manusia seutuhnya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa hanya Allah saja yang menyelamatkan, tapi Yesus tidak bisa menyelamatkan, atau Yesus bukan Juru Selamat. Tidak bisa begitu, sebab kemanusiaan Yesus juga berperan di dalamnya. Allah tidak bisa mati menebus jikalau tidak terlebih dahulu menjadi manusia. Jadi menurut saya penyebutan yang tepat adalah Yesus itulah Sang Juru Selamat, atau Yesus adalah Juru Selamat. Dengan mengatakan seperti itu, kita sedang memaksudkan bahwa Allah dan manusia seutuhnya di dalam Yesus Kristus itu bekerja, berkarya dalam keselamatan manusia. Saya singkat saja. Lalu, apa aplikasi dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi itu untuk pendeta Erasus Sabdono? Kesimpulannya adalah, jika pendeta Erasus Sabdono memahami Juru Selamat itu bukan Yesus, karena bagi dia Yesus itu bukan Allah sepenuhnya, saat kenosis Yesus dilucuti habis-habisan, dibuat nol, tidak maha kuasa, memorinya semua hilang, kesadarannya hilang semuanya, jadi dia hanya manusia biasa saja, dan bahwa hanya Allah yang bisa mengerjakan keselamatan, maka tidak ada yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk
Tidak ada yang mati untuk menyelesaikan semua dosa-dosa pendeta Erastus Sabdono yang begitu banyak sekali itu. Tidak ada. Allah tidak akan menyelamatkan Erastus Sabdono karena Allah atau Yahweh tidak bisa mati di salib. Maka nasib akhir Erastus Sabdono sudah jelas. Dia tidak akan bersama Bapa di sorga. Tidak akan pernah bersama Bapa di sorga. Lalu dia ada di mana? Erastus Sabdono akan berada bersama Lucifer yang dia yakini sebagai setan atau iblis, yang nanti akan berada dalam sebuah tempat yang sangat mengerikan, dijauhkan daripada hadirat Allah. Jadi angan-angannya selama ini bahwa dia akan berada di LB3, langit baru dan bumi yang baru bersama para pengikutnya, itu hanyalah mimpi di siang bolong.